Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 beranggotakan Nirma, Ramlah, Yuliana, dan Saida Nafisa. Di sini saya akan memaparkan materi laporan kerja praktek industri atau KPI dengan judul implementasi bisnis model Kampas dalam merancang startup di Guklin. Pendahuluan, latar belakangnya yaitu salah satu gaya hidup modern dari masyarakat kota adalah mencuci pakaian di tempat-tempat khusus atau dikenal sebagai laundry dengan bermodalkan mesin cuci dan ruangan tempat usaha yang memadai serta didukung lokasi yang strategis, lokasi yang pemilik usaha jadikan tempat pengelola bisnis laundry, terutama bagi mereka para pendatang yang merasa risih dengan kondisi air. Oleh karena itu, kami mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat yang melakukan kerja praktek industri di Makassar Digital Valley akan melakukan startup dengan judul implementasi bisnis model Kampas untuk membangun startup di Guklin. Kemudian rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana mengimplementasikan MBC dalam membangun startup di bidang laundry di Makassar. Kemudian kedua, apa saja masalah yang terjadi di tempat laundry yang dapat diatasi dengan startup Guklin. Kemudian ketiga, bagaimana mengatasi masalah yang terjadi di tempat laundry dengan memanfaatkan startup Guklin. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat kerja praktek industri. Yang pertama itu melatih kedisiplinan dan kemampuan berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan dalam perusahaan. Kemudian melatih kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja. Selanjutnya itu menambah wawasan mengenai sistem produksi dan sistem bisnis. Selanjutnya waktu dan tempat. Kegiatan magang yang kami lakukan itu berdurasi 7 jam dalam sehari dan 5 hari dalam sepekan. Dimulai hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sampai Senin 17 Februari 2020 di Makassar Digital Valley. Kemudian startup. Startup adalah perusahaan baru yang sedang dikembangkan atau belum lama beroperasi. Oleh karena itu, startup sering disebut sebagai perusahaan rintisan. Kemudian bisnis model Kampas atau BMC. Secara umum, BMC dikembangkan dengan mempertimbangkan 9 blok utama yang harus diperhatikan dalam memetakan model bisnis. Kesembilan blok ini semua terangkum dalam satu kampas atau satu halaman. Inilah yang juga membuat MBC unggul karena dengan kesederhanaannya yang hanya terdiri dari satu halaman. Kemudian metodologi KPI. Yang pertama itu tinjauan sistem terdahulu. Kondisi yang dialami oleh customer saat ini masih membawa sendiri pakaian mereka ke tempat laundry, terutama tentunya ini akan memakan waktu disebabkan beberapa dari mereka seperti pekerja kantoran
mahasiswa yang sibuk dengan skripsi serta tugas-tugas maupun kegiatan kampus tentu tidak punya banyak waktu luang hanya untuk sekedar membawa pakaian ke tempat laundry. Begitupun dalam hal membersihkan rumah, sebagian orang mempunyai kesibukan di luar sehingga tidak punya waktu untuk membersihkan rumah mereka, dan beberapa orang yang masih mengandalkan kendaraan umum untuk berpergian. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah startup yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Startup di bidang bisnis ini bisa menjadi alternatif solutif dalam menyelesaikan masalah di bidang laundry. Kemudian identifikasi masalah. Berdasarkan tinjauan sistem terdahulu di atas tadi, beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu yang pertama, kesibukan sebagai orang luar rumah sehingga kewalahan membawa langsung pakaian ke tempat laundry. Kemudian kesibukan pekerjaan dan lain-lain sehingga tidak punya waktu untuk membersihkan rumah. Kemudian tahap penyelesaian masalah. Di sini 2 tahap. Yang pertama itu analisis sistem lama. Analisis sistem lama ini yaitu pengumpulan data. Yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data ini terbagi menjadi 2, yaitu observasi dan studi literatur. Kemudian desain model bisnis. Desain model bisnis, tahap ini merupakan tahap di mana ide mengenai startup di bidang laundry yang dapat membantu dan menjadi solusi bagi para customer yang akan dituangkan ke dalam bisnis model kanvas dengan memenuhi setiap blok dari blok yang ada. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Setelah mengetahui masalah-masalah yang terjadi di tempat laundry, penulis membangun startup yang bernama Googlin. Startup Googlin merupakan startup yang akan mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tempat laundry dan memberikan solusi bagi customer. Googlin akan diimplementasikan dengan bisnis model kanvas untuk mengetahui strategis bisnis seperti apa. Bisa kita lihat di tabel. Yang pertama itu customer segment. Siapa konsumen Anda, seperti apa yang deskripsi orang yang ingin masalahnya Anda pecahkan. Dalam hal ini, yang akan menjadi customer adalah mahasiswa dan mahasiswi, anak kos-kosan, ibu rumah tangga, karyawan-karyawati, keluarga sekitar. Kemudian value proposition. Di sini solusi yang ditawarkan. Yang pertama itu memberikan kemudahan kepada customer sehingga customer tidak perlu ke tempat laundry. Yang kedua yaitu membersihkan rumah customer jika rumahnya butuh dibersihkan. Selanjutnya yaitu channels. Yang menjadi channel di sini yaitu platform Android di mana Googlin dapat diakses melalui aplikasi Android. Kemudian platform website di mana Googlin dapat diakses melalui website yang akan dibuat. Kemudian sosial media.
Googling juga dapat dipromosikan di sosial media, di mana sosial media merupakan tempat tersebar luasnya informasi. Kemudian brosur, Googling juga akan dibuatkan brosur sebagai media promosinya. Kemudian customer relationship, dalam menjaga loyalitas konsumen di Googling, yaitu dengan respon cepat di mana konsumen akan langsung direspon dalam pembelian dan pengajuan mitra. Kemudian refine stream, di sini yang menjadi refine stream adalah biaya pemasaran atau promosi produk. Kemudian key aktivis, dalam hal ini yang menjadi key aktivis adalah maintenance system, di mana sistem akan terus diperbaiki agar dapat memberikan performa yang baik. Kemudian promosi, di mana promosi akan terus dilakukan agar masyarakat mengetahui tentang Googling. Kemudian sosial pelayanan mitra, di mana setiap mitra akan dilakukan sosialisasi menyangkut dengan kesepakatan dan pembinaan. Kemudian key resource, dalam hal ini yang menjadi key resource-nya yaitu programmer, OPS development, designer, server, mitra. Kemudian key partnership, dalam hal ini yang menjadi key partnership yaitu pemilik laundry. Kemudian cost struktur, dalam yang menjadi cost strukturnya yaitu biaya server, maintenance, sama biaya promosi. Kemudian penutup, kesimpulannya yaitu adanya KPI memberikan pengetahuan serta wawasan kepada penulis khususnya di bidang startup, sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu tersebut dan membangun sebuah startup yang bergerak di bidang laundry, dan diharapkan dapat membantu para pengusaha di bidang bisnis digital dan menuangkan ide serta membuat strategi yang menarik sehingga dapat membantu para petani mengatasi masalah yang terjadi saat ini. Startup Googling merupakan startup yang akan mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tempat laundry dan memberikan solusi bagi konsumer. Sarannya yaitu penulis tentunya masih menyadari jika laporan di atas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis akan memperbaiki kesalahan tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun dari si pembaca. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.